صل عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Rosyad dari Grobogan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri awliyaihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat. Para habaib, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus Asy-Syaikh
Saleh bin Muhammad bin Ali Basalama beserta keluarga besar Basalama, kepada As-Sayyid Zainal Abidin dari Maghrib, dari Aljazair, juga Al-Habib Bakir bin Alawi bin Yahya, dan semua para alim yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, pejabat pemerintah yang juga hadir di tempat ini, mulai dari pejabat sipil maupun TNI Polri yang kami hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Apa yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Bakir bin Yahya, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa tujuan daripada hidup kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, ghanimatu majaliziz zikri al-jannah. Ghanimatu majaliziz zikri al-jannah. Ghanimah ini sebetulnya artinya rampasan perang. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini adalah oleh-oleh. Oleh-oleh daripada majalisuz zikri adalah surga. Kita saat ini menghadiri majalisuz zikri. Kita yakin pulang insya Allah membawa oleh-oleh surga. Imam Ghazali menjelaskan, bukan berarti kalau kita sudah hadir majelis zikir, pulang terus dapat surga. Akan tetapi pengaruh daripada majalisuz zikri itu akan mempengaruhi hati-hati kita. Akan mempengaruhi semangat ibadah kita dari mendengar sesuatu yang baik. Karena di sini pasti kita mendengar nasihat, di sini kita mendengar zikir, di sini kita mendengar sejarah-sejarah yang baik, orang-orang yang saleh. Ini akan menumbuhkan semangat kita untuk beribadah. Lah semangat inilah nantinya yang akan membuat kita ini beribadah. Karena tanpa semangat tidak mungkin orang itu bisa ibadah. Seorang santri diperintah untuk ibadah, dia mau. Tapi ketika gurunya lengah, ya dia tidak ibadah. Ketika tidur dibangunkan, ya bangun. Tapi ketika gurunya tidak membangunkan, ya tidak bangun. Kenapa? Karena tidak didasari oleh kerentak hatinya sendiri. Tapi kalau sudah didasari oleh kerentak hatinya sendiri, maka tidak perlu diperintah. Dia pasti akan bangkit dan dia pasti akan beribadah. Lah ini yang bisa membuat pengaruh seperti ini, kata Imam Ghazali di dalam Ihya, adalah majalisuz zikri. Majalis-majalis yang baik, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ta'lim, majelis yang di situ ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menimbulkan rasa kepingin ibadah yang sangat kuat sehingga orang tersebut akan mampu untuk beribadah. Kalau sudah mampu beribadah,
dengan sendirinya dia akan masuk surga. Ini yang dimaksud oleh-oleh daripada majelis zikir adalah surga. Oleh karena itu, perbanyaklah hadir di majelis-majelis zikir. Perbanyaklah hadir di majelis-majelis ilmu. Perbanyaklah hadir di majelis-majelis khair, majelis yang baik. Yang di situ disebutkan nama-nama Allah, nama Nabi Muhammad, ajaran-ajaran Nabi, ilmu-ilmunya Nabi, perkara yang baik, sejarah-sejarahnya orang-orang soleh. Nah ini yang kita inginkan supaya hati kita ini muncul keinginan untuk beribadah kepada Allah SWT. Terus terang, kita ini sudah faham bahwa nanti akan ada surga dan neraka. Terus terang, kita ini sudah ngerti kalau yang baik masuk surga, yang jelek masuk neraka, tapi kadang-kadang masih berat untuk beribadah. Nah ini karena apa? Karena hati kita masih belum mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah SWT. Lewat majelis seperti inilah Allah akan membagi-bagikan taufik dan hidayahnya. Persiapkanlah hati-hati kalian. Mari kita persiapkan hati-hati kita supaya pulang dari tempat ini membawa hidayah, membawa taufik, membawa perubahan. Dari sini kita terus menjadi orang-orang yang suka dengan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Keluar dari tempat ini seperti yang dikatakan Habib Bakir tadi, kita sudah menjadi hamba-hamba yang senang dengan ibadah. Berarti kebalikannya, majelis-majelis yang tidak baik itu akan berpengaruh dengan hidayah dan taufik yang sudah ada dalam hati kita. Jangan dianggap sepele. Walaupun kumpulan itu tidak berdosa, misalnya dalam kumpulan itu enggak ada dosa, ya hanya ngobrol-ngobrol biasalah. Itu berpengaruh sedikit demi sedikit akan mengkikis hidayah yang ada di dalam hati kita. Kita tidak akan terasa, tapi orang lain yang akan melihat. Fulan kenapa ya sekarang kok sudah beda? Dulu dia semangat ibadah, sekarang kok kenapa sekarang mulai semangatnya menurun? Itu yang tahu malah orang lain. Kita kadang-kadang tidak sadar, itu pengaruh dari banyaknya majelis-majelis yang tidak baik. Atau majelis-majelis, apalagi kalau majelisnya itu ada dosa. Apalagi kalau majelis di situ ada maksiat, na'udzubillahi min dzalik. Ini sangat cepat sekali mengurangi hidayah yang ada di dalam hati kita. Mari kita sayangi diri kita. Hindari majelis-majelis yang tidak baik. Tidak harus majelis yang tidak baik itu kumpul banyak. Enggak, sekarang tidak perlu kumpul banyak. Dalam kamar satu orang bisa. Apa itu? Itu Android. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, innas sam'a wal basara wal fu'ada. Jadi pendengaran, penglihatan, hati ini ada hubungannya. Kalau kita terlalu sering mendengar, melihat perkara yang dosa, ini akan berpengaruh dengan hidayah yang ada dalam hati. Walaupun orang lain tidak tahu. Sekarang ini ada yang namanya HP ini, bahaya ini. Kalau dulu mau cari majelis yang jelek, mungkin harus cari dulu. Sekarang enggak perlu, cukup di dalam kamar, enggak ada yang tahu, gurunya enggak tahu, orang tuanya enggak tahu, sahabatnya enggak tahu. Dia bisa buka itu majelis-majelis jelek. Dia bisa dengarkan suara-suara yang tidak baik. Dia bisa lihat gambar-gambar yang tidak baik. Ini jangan dianggap remeh. Kadang-kadang anak-anak kalau dikasih tahu,
Saya nggak melihat yang dosa Ustaz. Saya hanya melihat game. Tapi itu berakibat berkurangnya hidayah dalam hati sedikit demi sedikit dia tidak sadar. Sehingga bangun subuhnya sulit. Sehingga diajak zikir malas. Dan bencana yang paling besar itu bukan gempa bumi, bukan tanah longsor, bukan. Bencana yang terbesar bagi kita, hilangnya rasa nikmat ibadah. Kalau sudah rasa nikmat ibadah ini hilang, itu bala. Bencana yang paling besar menimpa kepada kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa ibadah. Kalau sudah tidak bisa ibadah, kita akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sebetulnya majelis-majelis ini perlu kita peringatkan. Jangan terlalu banyak mendengar, melihat hal-hal yang tidak baik. Karena itu akan berpengaruh dengan hati kita. Perbanyaklah majelis-majelis yang baik, majelis-majelis khair. Ingat bahwasanya pendengaran kita ini akan mempengaruhi hati kita. Ingat, apalagi musyahadah, apalagi yang kita pandang, apalagi yang kita lihat, itu pengaruhnya luar biasa kepada hati. Naik turunnya hidayah, itu tergantung dari baik dan tidaknya apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Oleh karena itu Nabi berpesan, permisalan majelis yang baik seperti kumpul dengan pedagang minyak wangi, kan begitu. Kalau kita tidak beli ya kita sudah dapat baunya. Tapi permisalan majelis yang jelek seperti orang kumpul dengan tukang besi. Minimal kita kena bau. Bau apa? Bau sangit, kalau orang Jawa bilang sangit. Bau tidak enak. Daripada api, bisa-bisa kepeltian apinya, bisa lobang baju-baju kita. Ini permisalan daripada majelis-majelis yang jelek. Jadi majelis jangan diartikan harus duduk 2 orang atau 3 orang atau lebih. Bisa saja kita sendiri. Tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang menegur, tanpa ada orang yang menasehati, yaitu lewat HP. Ini penting, punya bahaya sekali. Tahu-tahu kita sudah malasnya ibadah, minta ampun. Ngerti pahalanya duha, enggak pernah sholat duha. Ngerti pahalanya tahajud, enggak pernah tahajud. Ngerti pahalanya sholat subuh berjamaah, enggak pernah sholat subuh berjamaah. Ngerti, cuman sebatas ngerti, tapi kita enggak mampu. Ibaratnya apa ya? Kalau diibaratkan seperti robot yang baterainya sudah habis itu. Jadi tidak bisa bergerak sudah. Karena lowbat. Baterainya ini udah down, udah habis. Tapi kita masih punya harapan besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lewat majelis ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mencintai orang yang soleh. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita mendengarkan nama-nama orang soleh, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan di antara kita semua yang pulang dari tempat ini menjadi ahli surga semua. Saya teringat satu cerita di zaman dulu Bani Israel, ada satu orang yang senang sama orang soleh, tapi dia sendiri tidak bisa berbuat amal yang baik. Suatu ketika dalam perjalanan, di tengah perjalanan di padang pasir, nggak ada air, dia melihat seorang kiai atau seorang ulama lah, seorang alim dalam keadaan sudah mau meninggal dunia karena tidak bisa minum, karena tidak punya air, nggak ada air minum sama sekali, karena kehausan, kehabisan bekal di tengah padang pasir. Sedangkan orang fasik ini,
Karena cintanya kepada orang alim, kebetulan dia bawa air. Terus dikasihkan kepada si alim tadi itu. Dia sebetulnya mikir, ini kalau tak kasihkan, saya sendiri juga haus. Tapi kalau tidak saya kasihkan, orang alim ini akan mati. Akhirnya sudahlah ngalah, enggak apa-apa, haus enggak masalah. Mungkin nanti di tempat lain ada air. Akhirnya airnya tadi dikasihkan kepada si alim. Diminum sama orang tadi sampai habis. Si fasik ini mikir, kok ya tegel ya, enggak disisakan sedikit. Dihabisin sampai habis. Sudahlah enggak apa-apa, karena dia ada rasa cinta kepada orang alim, dia rela mengalah. Kemudian kata Nabi SAW, orang ini nanti di akhirat digiring oleh para malaikat untuk dimasukkan ke neraka. Sementara si orang alim diarak oleh malaikat mau dimasukkan ke surga. Di tengah jalan ditemukan oleh Allah rombongan yang mau dibawa ke neraka dengan rombongan yang mau dibawa ke surga ini ketemu di tengah jalan. Orang yang pernah nolong ini ingat bahwa di dalam rombongan orang yang mau masuk surga itu ada kiai yang pernah dia tolong. Ada orang alim yang pernah dia tolong. Dia minta, dia sapa, "Kiai, masih ingat enggak dengan saya?" Si kiai noleh, "Siapa ini ya?" "Dulu yang saya ngasih air itu loh." "Oh iya kamu ya, Kiai saya minta tolong, saya ini sekarang mau dibawa ke neraka. Barangkali Kiai bisa nolong saya." "Oh iya, saya tak minta kepada Allah." Si Kiai berdoa, "Ya Allah, kalau memang aku bisa menolong seseorang, maka pertolonganku tolong ya Allah, ini orang ini dulu pernah menolong saya, masukkan surga bersama saya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ajabnak, ajabnak, ajabnak." Tak kabulkan permohonanmu. Tak kabulkan permohonanmu. Akhirnya orang ini tidak jadi dibawa ke neraka, akhirnya dibawa ke surga bersama orang alim tersebut. Kita menyadari bahwa kita ini semangat untuk ibadahnya sudah turun drastis. Tapi kita masih punya harapan. Rasa cinta kita kepada para aulia, rasa cinta kita kepada para ulama, mudah-mudahan dengan cinta ini nanti di akhirat kita berjumpa dengan mereka, kemudian mereka membawa kita bersama-sama ke surga. Barakah daripada Syekh Ali yang kita kholi, juga demikian dengan Syekh Muhammad bin Ali Basalamah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di akhirat bisa diselamatkan dari api neraka, amin ya rabbal alamin. Seperti dulu kakek saya, bapak saya, dulu pernah didhawuhi oleh Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan, saya orang Pasuruan, dekat dengan rumahnya Mbah Hamid kira-kira 100 meter. Kemudian bapak itu dikasih tahu sama Mbah Hamid, "Ya Muhammad Rosyad, sebetulnya yang paling enak itu kamu bukan saya." "Loh kok gitu ya?" "Iya, soalnya kamu siang bisa makan, malam bisa tidur. Tapi kamu nanti masuk surga bersama saya. Lah ya enak kamu. Sedangkan aku yang susah, malam tidak pernah tidur, siang tidak pernah makan." Kata Kiai Hamid, "Kalau saya tahu jadi wali itu berat, saya tidak mau jadi wali. Tapi sudah kadung jadi wali, gimana lagi? Enak jadi orang yang mencintai wali. Kamu tinggal cinta sama saya, nanti kamu bersama saya di surga." Lah ya enak kamu tuh, kata Mbak Kiai Hamid. Saya yang susah payah, setiap malam tidak tidur, setiap siang tidak makan. Kamu enak-enakan, malam tidur, siang masih bisa makan, nanti di akhirat berkumpul. Oleh karena itu, cinta kepada para aulia, cinta kepada para ulama, ini sangatlah penting. Pesan daripada guru-guru kami ada 2. Pertama, berbaktilah kepada kedua orang tua.
Kalau kalian bisa berbakti kepada kedua orang tua, akan diberi panjang umur, sehat walafiat, dan rizkinya mudah. Yang kedua, cintai para ulama. Kalau kalian mencintai ulama, maka hidup kalian akan barokah. Ada orang itu hidupnya barokah, tapi miskin terus. Ternyata orang ini cinta sama ulama, tapi dia tidak begitu bisa kepada kedua orang tuanya. Dia tidak begitu bakti kepada kedua orang tuanya. Ada orang itu kaya, tapi sulit ibadah. Orang ini sama orang tuanya bakti, tapi sama para ulama dia tidak begitu cinta, sehingga tidak barokah. Kuncinya hidup ini dua, kata guru saya. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka kalian akan diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diparingi jembar rizkine. Dan yang kedua, cintailah para ulama, nanti hidup kalian akan barokah. Barokah ini kadang-kadang sampai kepada anak dan cucu-cucunya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, Habib Ahmad, kalau tidak salah Habib Ahmad dan Salatos, setuju saya bahwa orang alim itu tidak harus anaknya orang alim. Betul itu? Betul, saya setuju. Kadang-kadang keberkahan daripada orang tuanya yang cinta kepada kiai, menurun kepada anaknya, anaknya jadi kiai. Sebanyak cerita seperti itu banyak. Orang biasa tapi cintanya sama kiai. Seperti yang ditanyakan di Ta'limul Muta'alim. Dia saking cintanya sama kiai, nggak punya apa-apa kecuali permen, karena dagangannya permen. Cuma bisa ngasih permen, kiai permen, kiai kasih permen. Subhanallah, karena barokahnya cintanya itu punya anak Syekh Ahmad Al-Halwani, Syekh Ahmad Al-Permeni. Halwa itu artinya permen. Karena bapaknya pedagang permen. Sehingga anaknya jadi orang hebat, Syekh Ahmad Al-Halwani. Atau kalau bahasa kita Syekh Ahmad Al-Permeni. Karena bapaknya pedagang permen. Jadi saya betul salut sama dikatakan Habib Ahmad. Betul, itu memang betul. Jadi panjenengan, kalau mencintai para ulama, kalau mencintai para habaib, barokah. Nanti keberkahannya tidak sampai pada panjenengan saja, bisa kepada anak turun-turun panjenengan, bisa kepada anak, cucu, sampai keturunan-keturunan yang lain. Oleh karena itu kunci tadi itu dua dari guru-guru kami yang bakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita lupa dengan orang tua. Dan yang kedua, cintai para ulama. Insya Allah panjang umur, sehat walafiat, rizki banyak, dan diberi keberkahan dalam hidup sampai anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini ada barokahnya. Kita semua akan berkumpul di tempat yang lebih baik, yaitu surga Allah nanti di akhirat bersama anak cucu kita semua ila yaumil qiyamah. Keberkahan dari para ulama, keberkahan dari para habaib, zuriyah Nabi SAW, wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.